Ya, kendala jaringan. Nah, kalau memang kendala jaringan, nanti biar saya yang tampilkan dulu PowerPoint saya. Tunggu ya Bu atau Pak, saya lihat PowerPoint-nya dulu sambil menunggu teman-teman kita. Apakah PowerPoint saya nampak Bu? Belum, Pak. Belum, Belum. Pak. Sudah, 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 Pak. sudah. Baiklah. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Pak. Sudah Pak. Saya akan menjelaskan beberapa poin penting. Mungkin tidak dari semua buku karena yang akan menjelaskan dari buku-buku itu nanti kita jelaskan secara bersama-sama. Namun ada beberapa poin yang saya anggap ini adalah penting untuk kita semua. Jangan sampai kita belajar PTK, namun kita memberikan atau membeli PTK itu kepada orang lain atau menyuruh orang lain untuk membuat PTK sebagai tugas akhir kita. Di sini kita masuk pada bab langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5, mengidentifikasi masalah, merinci langkah-langkah untuk merencanakan PTK. Yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah dalam melaksanakan PTK. Keempat, mendeskripsikan berbagai kaidah dan teknik untuk mengumpulkan dan menganalisis data, serta menjelaskan langkah-langkah dalam merencanakan tindakan lanjut. Untuk mencapai tujuan di atas, maka dilakukan dalam dunia. Yang pertama adalah melalui rencana dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Yang kedua, observasi, analisis data, dan tindak lanjut. Yang pertama adalah rencana dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas. PTK dilaksanakan melalui proses
pengkajian berdaur yang terdiri dari 4 tahap. PTK yang dimulai dengan merencanakan. Pasti dalam setiap kegiatan merencanakan harus menjadi bagian yang awal. Kenapa? Karena apa yang kita laksanakan tentu sesuai dengan rancangan yang kita lakukan. Apalagi sebuah penelitian. Tidak boleh rencana yang kita bikin berbeda dengan praktek yang kita laksanakan dalam menyusun penelitian. Kemudian adalah melaksanakan penelitian tindakan. Setelah kita laksanakan, yaitu mengamati. Kita amati seperti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, tes, dan berbagai cara lainnya, termasuk angket atau non-tes lainnya. Setelah mengamati, tentu kita melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah kita lakukan, apakah berhasil atau tidak. Yang membedakan PTK dengan penelitian yang lain, kalau penelitian lain, hipotesisnya seperti kuantitatif adalah tidak berpengaruh atau berpengaruh. Kalau PTK, setelah melaksanakan refleksi, kita dapat memperbaiki langkah-langkah yang telah kita lakukan. Seperti model pembelajarannya, mungkin ada yang kurang, atau ada media yang kurang dalam pelaksanaan kita. Sehingga tujuan seperti meningkatkan hasil pembelajaran belum dapat tercapai dengan baik. Jadi, PTK ini seperti bola, yaitu berputar sampai siklus berapakah kita berhasil membuat pembelajaran kita dapat tercapai dengan baik. Jika metode atau metode penelitian lain membandingkan dua pembelajaran, misalnya pembelajaran dengan metode A dibandingkan dengan metode B. Namun PTK berbeda. PTK yang kita pelajari hari ini adalah PTK bagaimana tindakan yang kita lakukan dapat mencapai sesuatu yang ingin kita perbaiki. Kita dapat mengingat-ingat rumusan ini menjadi 3M 1R, yaitu merencanakan, melaksanakan tindakan, mengamati, dan refleksi. Selanjutnya adalah rencana dan pelaksanaan PTK. Rencana dan pelaksanaan PTK ini terdiri dari 4. Rencana dan pelaksanaan PTK ini bisa termasuk pada perencanaan dan melaksanakan tindakan. Bisa masuk menjadi langkah-langkah dalam perencanaan dan melaksanakan tindakan yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Tentu untuk menghasilkan penelitian yang baik adalah kita tahu sendiri apa masalah yang kita hadapi di dalam kelas. Terutama sebagai seorang guru atau pendidik, tentu melalui permasalahan yang di dalam kelas, kita jadikan sebuah penelitian. Permasalahan yang kita angkat jangan terlalu besar atau terlalu kecil. Sehingga jika terlalu besar menyulitkan kita untuk melaksanakan penelitian selanjutnya, melakukan penelitian, atau terlalu kecil, yaitu tidak ada manfaat dari penyelesaian yang kita lakukan. Mengidentifikasi masalah ini didasari bahwa guru di dalam kelas merasakan ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Perlu kejujuran dan sadar. Jika seorang guru tidak jujur dan sadar, hanya menghasilkan masalah yang tidak sesuai dengan apa yang dihadapi di dalam kelas. Yang kedua adalah menganalisis dan merumuskan masalah. Yang mendasarinya adalah mengetahui masalah yang paling urgen atau paling penting untuk diatasi. Jangan masalah yang asal-asalan kita angkat menjadi judul PTK karena ingin membuatnya dengan mudah. Maka perlu kita pahami bahwa masalah yang urgen itu seperti hasil belajar, motivasi, dan lain sebagainya yang dianggap penting untuk mempengaruhi perkembangan anak dan pengetahuan anak. Yang ketiga adalah merencanakan perbaikan. Merencanakan perbaikan tentu menghasilkan hipotesis. Hipotesis yang kita lakukan adalah hipotesis yang benar-benar dapat mengatasi permasalahan dari yang kita hadapi. Selanjutnya adalah melaksanakan PTK itu sendiri. Tentu melaksanakan PTK harus ada persiapan seperti membuat skenario, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran yang baik,
dan hal-hal yang penting yang harus kita pahami dan kita laksanakan sebelum pelaksanaan PTK itu dilakukan. Kondisi yang diperlukan untuk melaksanakan PTK atau penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah sekolah harus memberikan kebebasan yang memadai bagi guru untuk melakukan PTK. Yang kedua, birokrasi dan hierarki organisasi sekolah diminimalkan. Yang ketiga, sekolah harus selalu mempertanyakan apa yang diinginkan oleh sekolah, sehingga sekolah ini mampu bekerja sama dengan gurunya sendiri, karena selalu ingin meningkatkan kualitas pendidikan yang disediakan oleh sekolah. Guru harus paham bahwa fungsi seorang guru ada tiga, yaitu pelaksana kebijakan publik, perekat dan persatu bangsa. Yang kedua adalah pelayan publik. Terutama pelayan publik ini kita selalu memberikan yang terbaik untuk pendidikan anak-anak kita. Yang keempat, ada keterbukaan dari semua staf untuk membahas semua masalah yang dihadapi tanpa ada khawatir dicemooh. Kadang dalam melakukan sebuah penelitian atau bekerja sama dengan teman-teman sejawat di sekolah, kita harus mengetahui situasi yang ada di sekolah. Karena kita sulit untuk mengetahui kesalahan atau kekurangan kita dalam melaksanakan pembelajaran, maka kita perlu bekerja sama dengan teman sejawat. Namun juga perlu kita perhatikan, jangan sampai teman sejawat yang kita percaya malah mencemooh sehingga kegiatan penelitian yang seharusnya berjalan dengan baik tidak dapat berjalan dengan baik. Yang kelima adalah kepala sekolah dan administrasi harus menunjang pembaharuan. Yang keenam, guru dan siswa harus mempunyai rasa percaya diri yang tinggi bahwa mereka melakukan pembaharuan yang didukung oleh setiap komponennya. Jadi pembaruan yang ada di dalam kelas dilaksanakan dengan baik oleh siswa. Jangan sampai siswa tidak percaya terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan, seperti menggunakan langkah-langkah pembelajaran yang tidak diikuti oleh siswa, sehingga seharusnya pembelajaran dapat menggunakan langkah-langkah yang telah ditentukan. Namun karena ada saling kepercayaan, maka kegiatan pembelajaran langkah-langkah pembelajaran tidak berlangsung dengan baik. Yang ketujuh adalah guru harus siap menghadapi berbagai konflik. Proses menemukan masalah. Tentu hal yang paling kita kenal adalah masalah, di mana kehidupan kita sering berkecimpung dengan masalah-masalah. Namun dalam penelitian, masalah ini harus dipecahkan, terutama di dalam kelas, supaya siswa untuk naik ke jenjang berikutnya tidak mengalami permasalahan yang lainnya atau semakin kompleks masalahnya. Untuk menemukan masalah, seorang guru dapat merenungkan sejenak atau berdiskusi dengan teman sejawatnya tentang pembelajaran yang telah dilakukan selama ini. Yang kedua, pikirkan apa yang dapat diperbaiki dari pembelajaran yang dilakukan. Terkadang jika terlalu berkaitan dengan teori atau ingin menemukan masalah diri sendiri, terkadang kita sulit. Apalagi sebagai seorang guru, terkadang telah merasa sempurna kegiatan pembelajarannya. Namun, hal itu dapat diatasi dengan melihat apa yang seharusnya didapatkan oleh anak, sehingga kita tahu kekurangan diri kita sendiri. Selanjutnya adalah pilih masalah yang layak untuk diteliti. Tidak semua masalah yang layak untuk diteliti, seperti keributan yang disebabkan oleh lingkungan atau bermotor, seperti sekolah yang ada di depan sekolah yang ada di dekat jalan raya sehingga mendengar bunyi motor atau mobil yang bising, itu bukan masalah PTK. Namun masalah PTK adalah masalah yang berkaitan dengan pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas. Yang kedua, yang selanjutnya adalah pilih masalah yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ini tadi disampaikan bahwa jangan masalah besar yang menyulitkan kita angkat. Namun jangan pula masalah kecil yang tidak ada artinya bagi siswa kita angkat juga untuk menjadi judul pelaksanaan penelitian tindakan kita.
Tentu dalam melaksanakan penelitian kita menggunakan biaya dan menghabiskan waktu kita. Jadi jangan sampai rancangannya terlalu besar, menghabiskan biaya kita juga besar dan waktu yang tidak dikit. Pilihlah judul penelitian yang di mana judul tersebut memang urgen atau sangat diperlukan untuk mengatasinya, namun tidak membutuhkan waktu yang sangat lama dan biaya yang sangat besar. Pilih masalah yang strategis. Nah, inilah yang disebut dengan masalah yang strategis. Selanjutnya adalah pilih masalah yang disenangi. Salah satu cara untuk membuat seorang yang bersemangat untuk melaksanakan PTK, seorang guru membuat bersemangat untuk melaksanakan PTK adalah masalah yang disenanginya, seperti meningkatkan hasil belajar siswa, meningkatkan motivasi siswa, dan lain sebagainya. Tadi kita telah menjelaskan masalah-masalah. Lalu apa itu arti masalah? Maka pengertian masalah itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah pertanyaan yang memerlukan jawaban. Yang kedua, kesulitan yang perlu dipecahkan. Yang ketiga adalah kesenjangan antara harapan dan seharusnya sebenarnya ini. Seharusnya. Pertanyaan yang memerlukan jawaban maksudnya adalah pertanyaan yang memerlukan jawaban. Contohnya, mengapa banyak siswa yang tidak mengerjakan PR yang diberikan guru? Mengapa ada siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi namun banyak pula yang rendah? Yang ketiga adalah mengapa sedikit siswa yang belajar dengan rutin, kreatif, dan penuh semangat. Kemudian masalah yang kesulitan yang diartikan sebagai kesulitan yang perlu pemecahan. Yang pertama adalah bagaimana mengajar matematika secara efektif dan menyenangkan pada siswa SD kelas 1. Yang kedua, bagaimana guru bahasa Indonesia mengurangi kesalahan siswa dalam mata pelajaran menulis sesuai dengan EYD. Yang ketiga adalah bagaimana guru BK dapat mengarahkan siswa dari keluarga yang tidak harmonis agar tetap memiliki motivasi belajar yang tinggi. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijadikan contoh. Kemudian masalah yang diartikan sebagai kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Contohnya adalah idealnya seorang anak rajin belajar, namun kenyataan banyak yang malas, banyak anak yang malas. Harapannya, kemudian contoh kedua adalah harapannya setiap siswa belajar dengan persiapan dan penuh antusias, namun banyak yang asal datang dan menghabiskan jam pembelajaran. Yang ketiga adalah idealnya semua siswa memanfaatkan layanan BK untuk pengembangan diri mereka. Namun kenyataan hanya siswa yang bermasalah saja atau yang disuruh oleh guru BK saja yang akan datang ke BK. Lalu kita tadi telah menjelaskan tentang pengertian masalah dan contoh-contohnya. Lalu dari manakah sumber masalah penelitian itu? Yang pertama, masalah penelitian ideal untuk para guru bersumber dari pengalaman guru itu sendiri, yakni melaksanakan pembelajaran. Fakta, fenomena, proses, kejadian sehari-hari yang terkait dengan pelaksanaan tugas pembelajaran menjadi penting diangkat menjadi masalah penelitian tindakan kelas. Itu yang membedakan penelitian tindakan kelas dengan penelitian lain. Kalau penelitian lain, kita dapat mengangkat masalah yang ada dalam lingkungan masyarakat atau di dalam lingkungan organisasi untuk menjadi judul penelitian kita. Namun PTK ini lebih mengedepankan bagaimana seorang guru menyelesaikan masalah yang diketahuinya sendiri sebagai seorang pendidik. Yang kedua adalah membaca berbagai penelitian. Tentu dengan membaca berbagai penelitian ini, kita dapat mengetahui kekurangan pembelajaran yang telah kita lakukan. Atau bagaimana menyempurnakan kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran dari sebuah model yang telah kita lakukan.
ketiga adalah membaca jurnal. Empat, berdiskusi dengan temannya, membimbing mahasiswa atau berdiskusi dengan teman sejawat maksudnya di sini. Bagaimana seorang guru dapat berkolaborasi dengan teman sejawatnya sesama guru untuk menjadi teman sejawatnya dalam menemukan berbagai masalah yang dilakukannya dalam pembelajaran seperti mengamatinya saat melaksanakan pembelajaran. Sumber masalah. Jurnal. Tentu yang 5, mengadakan pengabdian pada masyarakat ini adalah fungsi seorang dosen. Contohnya, saat guru mengajar di kelas ditemukan fakta bahwa banyak para siswa tidak mengerjakan PR yang diberikan sebelumnya. Siswa banyak tidak mengerjakan PR, tentu ada beberapa alasan. Seperti tidak biasa, PR hari itu terlalu banyak, materi terlalu banyak atau sulit, siswa banyak kegiatan lain sehingga tidak sempat dan lain sebagainya. Dari kasus ini, hal yang dapat diangkat sebagai masalah penelitian tindakan kelas atau PTK antara lain adalah bagaimana meningkatkan motivasi siswa dalam mengerjakan PR diberikan guru. Ini dapat masalah-masalah yang kita dapat dihasilkan dari kasus di atas. Yang kedua adalah bagaimana cara meningkatkan pemahaman siswa tentang materi pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana memberikan PR yang efektif tanpa memberatkan siswa. Kemudian ada proses pencarian fokus masalah. Tentu masalah yang kita hadapi sangatlah luas, terutama dalam kelas. Namun perlu memfokuskan masalah ini pada suatu permasalahan saja. Jangan sampai terlalu banyak masalah sehingga tidak terjawab apa yang akan dilaksanakan. Untuk memfokuskan masalah, kita dapat mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Di antaranya adalah, apa sekarang yang sedang terjadi? Guru atau melaksanakan refleksi, apa yang terjadi di kelasnya? Apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran? Apakah siswa telah termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran atau tidak? Yang kedua adalah, apa yang sedang berlangsung itu mengandung permasalahan. Kemudian guru berpikir, apakah permasalahan yang ada ini akan berdampak kepada siswa. Lalu ketiga ada apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasinya. Tentu masalah yang ditimbulkan tentu harus diatasi. Nah, yang keempat adanya pernyataan saya ingin memperbaiki. Memperbaiki yang mana? Tentu sesuai dengan masalah seperti media, langkah-langkah pembelajaran, atau melalui model-model dengan berbagai macam model yang kita ketahui seperti feature and feature, everyone is teaching here, dan model kooperatif dengan tipe-tipenya yang sangat banyak. Kemudian saya mempunyai gagasan yang ingin saya coba di kelas saya. Nah, gagasan yang ingin dicobakan lalu bagaimana gagasan yang akan dilaksanakan di dalam kelas atau nomor 6 yaitu apa yang dapat saya lakukan dengan hal semacam ini atau mengetahui apa pengaruhnya nanti dari kegiatan yang telah dilakukan. Ini adalah proses penelitian tindakan kelas, yaitu identifikasi masalah pembelajaran. Yang kedua, memilih strategi sebagai problem solving. Yang ketiga, baca literatur. Dari membaca literatur, kita mengetahui strategi yang akan kita gunakan, yang akan dilaksanakan atau dicoba, diamati ini dapat mengumpulkan data dan lain sebagainya. Yang kemudian ada dievaluasi, melalui evaluasi, direvisi. Jika sudah sesuai, maka akan berakhir kegiatan penelitian kita. Jika belum, maka lakukan lagi strategi tersebut. Apa yang harus diperbaiki dari strategi tersebut? Hal yang diperoleh dari kegiatan ini adalah adanya mengetahui
strategi yang mana atau langkah-langkah atau media yang mana yang dapat mengatasi kesulitan siswa tersebut. Mungkin pembelajaran satu saja yang saya sampaikan. Kayaknya sudah hadir semuanya. Silakan kelompok yang tampil untuk mempresentasikan penampilannya. Kelompok 2 dulu, silakan. Anggota kelompok 2 siapa saja? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, kami dari kelompok 2, Pak. Ya, silakan. Sudah siap tampil, Bu? Kayaknya sudah 27 orang. Hanya satu. Sudah, Pak. 2 orang yang tidak hadir. Silakan tampil, Bu. Nanti absennya saya ambil. Silakan tampil dulu. Jadi langsung ya, Pak? Iya, silakan. Tampilkan PowerPoint-nya ya. Iya, Pak. Jadi saya sebagai moderator, Iya. nanti ada rekan Ibu Bella Monika yang akan menyampaikan PowerPoint-nya, Pak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap anggota kelompoknya yang berbicara, silakan ditampilkan videonya ya. Bisa dimulai, Pak? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, pertama-tama kami dari kelompok 2 ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil presentasi dari makalah kami yang berjudul Langkah-langkah Penelitian Tindakan Kelas. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 2. Pertama, Anggita Tiavela, saya sendiri sebagai moderator. Dan yang kedua, Bapak Aris Munandar, Ibu Deli Susila, Ibu Bella Monika, Bapak Andel Sophia Putra, dan Ibu Depi Nuryadi. Di sini kami akan membahas tentang langkah-langkah penelitian tindakan kelas atau PTK. Pemahaman langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan PTK itu perlu pemahaman yang lebih baik. Karena pemahaman akan langkah-langkah PTK ini akan menjadi landasan atau acuan utama bagi modul-modul berikutnya. Jadi secara umum langkah-langkah penelitian PTK terbagi menjadi 2, yaitu rencana dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Yang kedua, pengumpulan data dan analisis data dan tindakan tindak lanjut. Baiklah, langsung saja untuk mempresentasikan PowerPoint-nya, kami berikan kesempatan kepada Ibu Bella Monika untuk menyampaikannya. Terima kasih. Silakan Ibu Bella. Ya, Bu.
Apa bisa terlihat, Ibu Bapak, PowerPoint-nya? Bisa. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit langkah-langkah mengenai penelitian tindakan kelas atau PTK, di mana secara umum langkah-langkah penelitian tindakan kelas tersebut dibagi menjadi dua, yaitu rencana dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas, dan yang kedua, pengumpulan data, analisis data, dan tindak lanjut dalam penelitian tindakan kelas. Rencana dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini terdiri dari yang pertama mengidentifikasi masalah, di mana rencana PTK diawali dengan adanya masalah yang dirasakan atau disadari oleh guru. Masalah berasal dari orang yang terlibat dalam praktik atau dalam pembelajaran, di mana dalam hal ini guru sebagai pengelola pembelajaran merasa bahwa ada yang tidak beres di kelasnya, dan jika dibiarkan akan berdampak buruk bagi proses dan hasil pembelajaran. Selanjutnya, ada menganalisis dan merumuskan masalah. Setelah memperoleh permasalahan melalui proses identifikasi, maka guru peneliti selanjutnya melakukan analisis terhadap masalah yang ditemukan di kelas mengajarnya. Hal ini yang akan selanjutnya untuk menentukan bagaimana cara penyelesaian yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Selanjutnya ada merencanakan perbaikan. Berdasarkan masalah yang dirumuskan, guru perlu membuat rencana tindakan atau rencana perbaikan, di mana langkah-langkahnya yang pertama, merumuskan cara perbaikan yang akan ditempuh dalam bentuk hipotesis atau tindakan, dan yang kedua menganalisis kelayakan hipotesis tersebut dan juga tindakan tersebut. Selanjutnya, melaksanakan PTK. Melaksanakan PTK ini dilakukan setelah guru sebagai peneliti meyakini bahwa hipotesis tindakan atau rencana perbaikan sudah cukup layak untuk dilakukan. Melaksanakan PTK terbagi menjadi menyiapkan pelaksanaan dan juga melaksanakan tindakan itu sendiri. Selanjutnya, pengumpulan data, analisis data, dan tindak lanjut PTK. Pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui observasi dan interpretasi. Nah, di mana data yang akan diamati pada saat pelaksanaan tindakan langsung diinterpretasikan, tidak sekedar direkam. Observasi ini berfungsi untuk melihat dan mendokumentasikan pengaruh yang diakibatkan oleh masalah yang ada di dalam kelas. Selanjutnya, ada catatan harian, rekaman, angket, dan wawancara. Catatan harian berisi segala pendapat, reaksi, atau bahkan saran siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan rekaman diperlukan untuk mendapatkan catatan penting yang berkaitan dengan interaksi yang terjadi di dalam kelas. Hal ini dapat dilakukan dengan angket atau kuesioner untuk melihat pendapat siswa tentang pembelajaran yang dilakukan. Yang terakhir adalah wawancara, di mana wawancara dapat dilakukan untuk mengungkapkan pendapat siswa tentang pembelajaran. Yang kedua ada analisis data dan juga refleksi. Analisis data ini dilakukan setelah satu paket perbaikan selesai diimplementasikan secara keseluruhan. Dan refleksi dalam PTK adalah upaya untuk mengkaji apa yang telah terjadi dan tidak terjadi, apa yang telah dihasilkan atau belum berhasil dituntaskan dengan tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Yang terakhir adalah perencanaan tindak lanjut. Hasil atau kesimpulan yang didapat pada analisis data setelah melakukan refleksi digunakan
untuk membuat rencana tindak lanjut. Hal ini dilakukan apabila PTK yang pertama tidak berhasil atau tidak berhasil secara keseluruhan atau ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah hasil presentasi dari makalah kami. Kepada rekan-rekan, ada yang ingin bertanya atau memberikan saran, silakan. Silakan yang ingin bertanya. Coba sekarang hidupkan semua videonya. Takutnya ada nanti laptopnya aja yang fungsi. Ada pertanyaan? Masih ada yang belum hidupkan videonya? Jangan sampai laptopnya aja, nanti orangnya tidak ada. Silakan. Ya, tunggu sebentar Bu. Ibu Arisia Dwi Sandra belum hidup videonya Bu. Udah Pak, Takutnya... ini saya. Oh, Ibu nanti. Ini saya Pak. Oh, enggak kelihatan sini Bu. Videonya enggak ada. Ibu Udah, Arisia Pak, dari sini Dwi. udah. Ibu Arisia Dwi Sandra kan? Iya Pak, ini Pak. Saya kelihatan Bapak. Saya pun kelihatan diri saya Pak. Oh, kami. Nah, yang lain kelihatan Ibu Arisia? Kelihatan Pak. Pak. Ada, Pak. Ada, mungkin laptop saya yang kurang. Belum, Pak. Belum. Ada yang sudah, ada yang belum mungkin lihat saya Pak. Oh, ya. Iya. Silakan bertanya Ibu. Ibu Arisia, silakan. Baru nampak. Sebutkan NIM-nya Ibu. NIM. Pengalaman mengajarnya berapa tahun? Sebutkan NIM-nya dan pengalaman mengajarnya. Sudah berapa tahun? Bapak yang bertanya Pak? Iya, silakan Ibu bertanya. Siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustin Welasasi. Iya. Saya belajar Pak, belum ada pengalaman mengajar. Pengalaman. Ini mengenai analisis data Pak. Kalau analisis data itu menggunakan teori apa tidak seperti penelitian kualitatif, kuantitatif gitu. Itu menggunakan teori apa tidak, terus jika tidak, proses analisis datanya seperti apa gitu. Iya. Terima kasih Pak. Masih, iya Bu. Ibu Agustin ya Bu. Yang lain ada ingin ditanyakan? Ada ingin ditanyakan yang lain? Mungkin dalam membahas materi ini kita sulit. Jadi besok untuk tugasnya adalah menyiapkan bab 1 PTK. Jadi judulnya sudah siap dan bab 1-nya aja. Bertanya ini kenapa tidak ada yang bertanya? Sudah paham semuanya atau agak kurang belum paham? Saya Pak. Saya Pak. Ya.
Siapa bertanya? Silakan sebutkan namanya. Desri Rahayu, Pak. Desri Rahayu. Ya, silakan Bu. Dalam menganalisis data ini ada dua bagian, yaitu analisis data dan refleksi. Nah, setelah saya sedikit membaca dari modul, saya masih belum begitu paham tentang refleksi itu sendiri. Bagaimana yang dimaksud dengan refleksi dalam PTK itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Silakan moderator pandu kegiatannya. Apakah ada yang bertanya atau bagaimana menjawab? Baiklah. Kepada teman-teman, apa masih ada yang ingin bertanya atau hanya 2 pertanyaan? Saya Bu. Ya, dengan Ibu siapa? Baiklah, nama saya Arisya Dwi Sandara. Di sini yang ingin saya tanyakan tentang siklus PTK. Di sini kan siklus PTK itu akan dilakukan berulang-ulang ya kan Bu? Lalu apa ukuran keberhasilan sebuah siklus pada PTK tersebut? Terima kasih. Gimana Bu? Ulangi Bu. Pada siklus PTK, kita kan melakukan PTK nanti ada siklusnya kan. Siklusnya itu kalau gagal diulang lagi kayak gitu sehingga mencapai keberhasilan. Lalu apa ukuran keberhasilan sebuah siklus pada PTK? Terima kasih. Videonya boleh dimatikan Bu, biar kita lancar. Silakan matikan video. Baik, jadi saya akan merangkum 3 pertanyaan ya tadi. Pertama dari Ibu Agustin yang bertanya apakah PTK menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif? Dan kalau tidak, data apa yang digunakan? Kemudian pertanyaan dari Ibu Desri Rahayu, yaitu tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan refleksi. Dan pertanyaan ketiga dari Ibu Arisia, apakah apa yang menjadi ukuran keberhasilan sebuah siklus pada PTK? Baiklah, mungkin kami akan meminta waktu untuk mencoba menjawab pertanyaan. Iya, silakan Bu. Silakan dibagi-bagi pertanyaannya, jangan sampai yang menjawab itu saja. Nanti nilainya itu saja yang mendapat nilainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu moderator, Ibu Anita. Ya Bu, silakan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Desri Rahayu. Tunggu dulu Ibu. Tunggu sebentar Ibu. Tunggu kelompoknya jawab dulu Ibu. Nanti kita... Ya ini, saya anggota kelompok Pak. Anggota kelompok Ibu. Salah. Ayo, silakan. Nama saya Deli Susila dari kelompok 2. Mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Desri Rahayu, yaitu mengenai refleksi. Apa yang dimaksud dengan refleksi? Seperti kita ketahui, refleksi itu adalah tidak ubahnya seperti berdiri di depan cermin untuk melihat kembali bayangan kita. Apa yang kita lakukan itu apakah sudah berhasil atau tidak? Seperti itu refleksi. Dan melalui refleksi ini, guru tuh dapat menetapkan apa yang telah dicapainya dan apa yang belum dicapai, serta apa yang perlu diperbaiki lagi dalam pembelajaran berikutnya. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Deli ya Bu? Deli Susila. Ada yang ingin menambahkan atau sudah tepat jawabannya atau bagaimana?
Seharusnya pertanyaan dari Ibu Desri Rahayu ini bisa menjawab dari pertanyaan Ibu Arisi Dewi karena satu paket. Bagaimana Ibu Desri Rahayu? Apa sudah cukup atau perlu tambah lagi? Coba kalau ada tambahan dari anggota yang lain. Biar saya tambah sedikit, Bu. Refleksi tadi sudah dibahas bahwa merupakan proses dalam melaksanakan PTK. Ada 4. Terakhirnya ada refleksi. Refleksi ini bagaimana kita melihat bahwa tindakan atau penelitian yang kita lakukan apakah telah memenuhi indikator pencapaian yang telah kita bikin. Seperti contohnya kita sebelumnya masalahnya ada 50 kurang dari 50% hasil belajar siswa tidak memenuhi KKM. Namun melalui refleksi ini setelah melakukan berbagai tindakan, kita melihat apakah masih juga di bawah 50% yang tidak memenuhi KKM. Jika masih juga tidak memenuhi KKM kurang dari 50% orang, maka kita melanjutkan siklus yang berikutnya, yaitu siklus kedua. Tadi siklus pertama namanya. Siklus pertama. Jadi siklus pertama ini ada kriterianya. Jika hipotesisnya kita bikin tentang hasil belajar, tentu KKM yang menjadi acuannya. KKM-nya berapa yang kita tetapkan? Misalnya 75. Siswanya ada 20 orang. Namun yang cukup yang memenuhi KKM hanya 5 orang. Jadi belum tercapai tindakan yang kita lakukan. Misalnya menggunakan model picture and picture. Jadi kita harus mengulang lagi. Melakukan refleksi itu kita lakukan refleksi. Yaitu melihat kembali apakah tindakan yang kita lakukan ini dapat meningkatkan pengetahuan siswa sehingga hasil belajarnya berubah. Jika belum, maka dilakukan lagi perbaikan. Pada bagian manakah yang kita perbaiki? Misalnya langkah-langkahnya kurang sesuai, atau medianya kurang baik, atau dalam melaksanakan pembelajarannya kurang sesuai dengan perencanaan, atau ada yang kurang dari perencanaan tersebut. Melalui kegiatan refleksi ini, kita dapat mengetahui kekurangan kita sehingga dapat kita sempurnakan lagi, maka dilakukan perulangan rancangannya. Itu yang membedakan penelitian PTK dengan yang lainnya, di mana siklusnya tidak terhingga, tidak sebatas tentu, tidak sebatas ini bukan berarti sampai 10 siklus atau sebagainya. Misalnya siklusnya yang pertama tidak berhasil, kita lihat, kita refleksi lagi pada bagian mana yang kita kurang. Kita kriteria siklusnya adalah telah kita tetapkan, seperti jika lebih dari 70% siswa telah mencapai KKM, maka kita telah menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran kita telah berhasil. Jika belum, maka kita ulang terus siklusnya. Seperti lingkaran, dia akan berulang lagi, merencanakan lagi, melaksanakan tindakannya lagi, melakukan observasi atau pengumpulan data, melakukan refleksi lagi. Jika refleksinya sampai siklus ketiga telah berhasil, maka penelitian tindakan kelas yang kita lakukan telah selesai. Coba yang lain, mungkin itu tambahan dari saya. Kepada moderator, silakan. Baiklah, kepada Ibu Desri Rahayu, bagaimana? Iya, cukup. Dan untuk Ibu Arisia, tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Tutor. Pertanyaan Ibu hampir sama dengan pertanyaan dari Ibu Desri Rahayu, yaitu apa yang menjadi tolak ukur dari siklus pada PTK. Barusan sudah disampaikan kepada Bapak, atau apa ada lagi yang kurang atau bagaimana Bu dengan Ibu Arisia? Ibu Arisianya ada? Iya. Ada, Pak. Nah, ya. Ada yang kurang, Bu. Kalau memang ada yang kurang, nanti kita sama-sama pecahkan. Jangan sampai ibu-ibu di sini, saya sering mendengar, kalau yang membuat penelitiannya nanti orang lain, jangan sampai kita membayar orang lain.
untuk membuat penelitiannya. Jadi pecahkan segala yang tidak diketahui di sini. Jika tidak hari ini kita jawab, memang perlu jawaban yang pasti, kita besok kita jawabnya, minggu depan. Silakan. Betul. Ya, terima kasih atas jawabannya. Sebenarnya sudah cukup ini, tapi yang saya masih ini bingung kan, tolak ukurnya itu seperti apa? Apa yang menjadi kriteria bahwa suatu PTK yang telah kita lakukan itu sudah mencapai tingkat keberhasilan seperti itu. Kalau mengenai siklus, benar. Kalau seandainya gagal, kita ulang lagi siklusnya. Tapi apa sih yang menjadi tolak ukurnya itu seperti apa? Mungkin ada yang mau menambahkan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Namanya Pak, mau menambahkan, Pak? Ya, saya menambahkan jawaban dari Bapak ya. Nah, Ibu itu meminta mungkin kurang jelas katanya. Iya. Saya Anda Sophia Putra dari kelompok 2, Pak. Siapa, Pak? Anda Putra. Anda Sophia Putra ya, Pak. Silakan, Pak. Bu, dalam pencapaian siklus ada 3 kategori, Bu. Kalau dalam pencapaian PTK kategori yang pertama, kategori pertama kemampuan anak dalam metode harus kategori berhasil. Dikatakan berhasil bila keberhasilannya mencapai 80%. Kemampuan anak dalam motorik harus mencapai kategori 80%. Itu dikatakan dikatakan siklus PTK kita telah berhasil. Yang kedua, kemampuan anak dalam motorik harus kategori sedang apabila hasil pencapaian 50 sampai 70%. Itu sedang, berarti bisa kita ulang ke siklus yang kedua. Sedangkan dalam ketidakkeberhasilan, kemampuan anak dalam motorik itu dikategorikan kurang dari 50%. Jadi apabila kemampuan anak kurang dari 50%, itu bisa dikatakan siklus kita gagal. Berarti harus dilanjutkan dengan siklus yang kedua, siklus yang ketiga, dan siklus sampai keberhasilan anak mencapai 80%. Begitu mungkin, Bu. Bagaimana, Bu? Bu Arisia. Ya, Bu. Bentar. Nah, saya lupa dikit. Kemarin yang PTK siapa di sini? Kemarin yang PTK penelitiannya yang S1. Saya, Kak. Siapa namanya, Bu? Elsa. Elsa, Ibu. Elsa April. Langsung aja, jawaban dari Bapak Anda tadi sudah baik. Tapi kita langsung saja contoh, mungkin perlu contohnya. Kemarin keberhasilan Ibu siklus yang pertama, kenapa Ibu tidak melanjutkan siklus kedua? Coba dijelaskan. Kemarin kan siklus pertama, setelah melakukan siklus pertama, kita memberikan soal kepada siswa. Misalnya kita mencarinya itu, misalnya KKM yang kita capai itu misalnya, kalau untuk matematika, KKM-nya kita taruh 65 ya Pak ya? Iya. Nah, jadi kalau siswa masih banyak yang belum mencapai KKM, nilainya belum mencapai KKM, berarti siklusnya kita ulang lagi Pak. Begitu Pak. Sampai nantinya hampir 80% itu siswa sudah mencapai KKM kriteria ketuntasan minimal, maka dari situlah siklusnya kita berhentikan Pak. Berapa yang nilai ingin kita capai? Ya, silakan lagi Bu Arisia, mungkin ada yang perlu dikurang atau bagaimana? Baik Bu, Ibu Arisia, mungkin saya ingin menyimpulkan bahwa yang menjadi tolak ukur adalah
keberhasilan siswa itu sendiri, Bu. Jadi dari hasil dari masukan dari teman-teman kita tadi dan juga dari Bapak Tutor, kesimpulannya adalah yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan PTK kita adalah tingkat keberhasilan siswa itu sendiri. Bagaimana, Bu? Iya, Bu, sudah. Terima kasih. Iya, Bu. Tidak masalah menyampaikan pertanyaan yang spesifik supaya memang pertanyaannya dapat dipecahkan di sini. Nanti waktu pembuatan PTK-nya tidak begitu mengalami kesulitan. Karena nanti kalau ingin bertanya di lapangan, maka kita sendiri yang kami jawabnya. Cukup sulit. Kalau sekarang kan banyak teman-teman yang mungkin, kalau mungkin dari saya kurang sampai sedikit kurang yang saya ketahui, namun ada teman-teman lain mungkin pengalamannya. Silakan jawab pertanyaan selanjutnya, yaitu Ibu Agustin. Sudah ada yang mau menjawab, Ibu Moderator? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bu Moderator, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Agustin. Bella. Di mana pertanyaannya, analisis data menggunakan teori atau tidak seperti kualitatif, kuantitatif, dan sebagainya. Jika tidak, proses analisis data seperti apa yang dilakukan dalam PTK. Nah, di sini telah dijelaskan, maaf, di sini telah dijelaskan pada proses yang kedua dalam langkah-langkah penelitian tindakan kelas, yang itu proses pengumpulan data, analisis data, dan tindak lanjut. Nah, di mana pada poin analisis data ini terdapat beberapa cara, bisa secara kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, hal ini di mana yang secara kualitatif ini dapat dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara ini dilakukan kepada siswa dengan bertanya, mengapa pembelajaran di kelas tidak menyenangkan, atau mengapa apa yang menyebabkan siswa kurang memahami materi pembelajaran. Nah, selanjutnya untuk analisis data yang secara kuantitatif dapat dilakukan dengan angket atau kuesioner untuk melihat bagaimana pendapat siswa tentang proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelasnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Bella Monica yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Agustin. Saya kembalikan kepada Ibu Agustin, apakah sudah cukup, Bu, atau ada yang ingin ditambahkan? Iya, Bu, berarti dalam penelitian PTK ini bisa menggunakan kuantitatif dan kualitatif gitu ya? Atau kedua-duanya bisa? Gimana? Iya, Bu, bisa kedua-duanya. Tergantung data yang kita perlukan. Apakah ada tambah dari yang lain mungkin? Baik, Bu, saya mau menjelaskan sedikit. Mungkin maksud Ibu Agustin ini serumit apakah tunggu sebentar, silakan yang lain ya, Bu. Silakan yang lain menambahkan. Ada yang ingin menambahkan?
Ibu Elsa tadi mana Ibu? Ibu Elsa Purwana. Ibu Elsa? Iya, Pak. Nah, saya ingin nanya sedikit Ibu, apakah waktu mengolah data itu Ibu sampai menggunakan ANOVA 2 arah atau menggunakan ANOVA 1 arah atau cuma mencari rata-ratanya saja? Yang saya carikan rata-ratanya, Pak. Nilai rata-ratanya, Pak. Berarti itulah yang membedakan penelitian PTK ini dengan penelitian yang lain. Penelitian kuantitatif misalnya menggunakan ANOVA 1 arah atau menggunakan pengolahan datanya begitu kompleks. Namun dalam PTK kuantitatif yang dimaksud adalah menentukan rata-rata nilai dari siswa. Tidak begitu sulit dalam perhitungannya. Selain rata-rata apa lagi Ibu tentukan Bu? Ibu Elsa? Apakah hanya rata-ratanya saja? Nilai keseluruhan dan nilai rata-ratanya, Pak. Berarti nilai tertinggi, nilai terendah, nilai keseluruhan dan rata-ratanya saja. Iya, Pak. Berarti itulah mungkin jawaban Ibu Agustin yang mikir bahwa Ibu Agustin ini penelitian yang sebelumnya apa Bu? Penelitian saya sebelumnya kualitatif, Pak. Kualitatif. Ada juga pakai perhitungan angka Bu? Enggak. Pakai statistik? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Jadi PTK ini juga tidak sulit untuk perhitungannya, menentukan rata-rata aja dan nilai tertinggi, siapa siswa nilai tertinggi, nilai terendah, dan nilai keseluruhannya. Tidak sekompleks penelitian kuantitatif, seperti menggunakan statistik, rumus-rumus statistik, tidak. Mungkin ada lagi pertanyaan lain. Moderator silakan, Pandu. Baik, kami sudah menjawab 3 pertanyaan. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran atau masukan? Izin bertanya. Saya Bu mau Silakan, bertanya. Pak. Ya, silakan. Dengan Ibu siapa atau Bapak siapa? Dengan Ibu Eliati, Bu. Ya, silakan Bu Eliati. Ya, di sini saya sedikit kurang paham ya, Bu, tentang observasi interpretasi. Mengapa pelaksanaan tindakan itu harus secara antara observasi dan interpretasi? Gini ulang. Tahap observasi interpretasi itu kan merupakan pelaksanaan tindakan. Mengapa tindakan tersebut harus dilaksanakan secara bersamaan? Dan mengapa observasi harus disertai dengan interpretasi? Hanya itu, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Izin, Bu. Iya. Nama saya Azizi Bonitra. Ya, silakan Pak Azizi. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah apakah penelitian tindakan kelas boleh gagal atau bisa gagal? Terima kasih. Kebetulan penelitian saya juga PTK. Yang mengganjal selama ini cuma itu, Bu. Terima kasih. Maaf, Pak, saya ulangi ya. Jadi pertanyaan Bapak, apakah penelitian tindakan kelas bisa gagal? Seperti itu? Ya, Bu. Atau bisa gagal. Boleh gagal atau bisa gagal. Baik, Pak. Satu pertanyaan lagi mungkin, kalau ada yang ingin bertanya. Saya, Bu. Ya, dengan Ibu siapa? Baik, nama saya Elin Purwani. Di sini saya ingin bertanya, tadi Bapak juga ada membahas bahwa masalah dalam PTK jangan diambil yang terlalu besar ataupun terlalu kecil. Nah, dapatkah Ibu menjelaskan contoh masalah yang terlalu besar atau terlalu kecil tersebut?
Nah, lalu begini Bu, saya masih kurang paham juga. Apakah masalah yang diangkat dalam PTK itu hanya membahas tentang nilai siswa ataupun ada yang lainnya? Sekian dari saya, Bu. Baik, Ibu Elin. Pertanyaannya saya ulangi lagi ya, Bu. Contoh masalah yang besar ataupun kecil dari PTK itu ya, Bu? Iya. Kemudian Contohnya apa? PTK, iya. Dan apakah PTK hanya berfokus kepada nilai siswa, begitu ya, Bu? Iya, seperti yang tadi dibahas kan Bu, kok hanya KKM? Apakah ada penilaian, ada masalah, hanya ada pelajaran atau terkait nilai? Ataupun bisa membahas masalah yang lain, sepertinya contoh motivasi atau bagaimana gitu, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Bu, ya tolong buka semua videonya, Bu. Sambil kelompok 2 mencari absennya, saya ingin mengambil absen dulu. Kemarin yang tidak datang adalah Ibu Agustin Wela Sasih. Ya, Bu? Ibu Agustin? Iya, Pak. Mungkin izin atau sulit masuk atau bagaimana, Bu? Kendala jaringan, Pak, kemarin, Pak. Kendala jaringan. Iya. Kalau besok ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang kendala jaringan untuk masuknya, jangan sampai tidak dilaporkan dengan saya. Nanti absennya karena masih manual, ini masih nanti bermasalah absennya. Kemudian Bapak Debi Pardian, tidak. Bapak Debi ada? Berarti tidak ada juga Bapak Debi hari ini ya. Kemudian hanya 2 orang saja kemarin. Saya absen lagi. Ibu Afifah hadir. Silakan yang lainnya matikan aja videonya. Nanti siapa yang saya panggil baru diperlihatkan videonya. Bu Afifah hadir? Hadir, Pak. Hadir. Ibu Agustin hadir tadi ya? Hadir, Pak. Bapak Andel, Sofia Putra hadir. Bapak Andel? Nah, iya Pak, hadir Pak. Selanjutnya Ibu Agita. Agita, moderator ya. Hadir. Bapak Ante tadi minta izin. Masih di dalam. Bapak Ante sudah keluar. Kemudian Bapak Arif. Ini Bapak Arif ya. Hadir Pak. Halo. Hadir Pak. Bapak Arif ya Pak. Halo. Iya Pak. Hadir. Berarti Bapak hadir ya Pak. Lalu Ibu Aris. Ya, Bapak Aris. Bapak Aris. Ya Pak. Hadir Pak. Hadir. Ya Pak. Iya Pak. Ibu Arisia Dewi Sandra. Ya, Kelihatan Pak? Kelihatan Bu. Bapak Azizi Ponetra. Bapak Azizi ya, hadir ya Pak. Kemudian Ibu Bekaria Kusuma. Iya Pak. Ibu Bella. Iya, hadir Pak. Hadir. Ibu Bella. Iya, hadir Pak. Bella hadir. Kerry Bapak atau Kerry Gus Rino Abiyakto, Bapak Kerry. Hadir ya Pak? Hadir Pak. Ya Pak, masih Pak. Bapak Debi tadi tidak hadir ya? Bapak Debi.
Kemudian Bapak Devita, Ibu Devita Rahayu. Ya, Bu. Ya. Ibu Deli. Hadir, Pak. Ibu Deli Susila. Ibu Depi Niryadi. Hadir, Pak. Ibu Desri Dayang. Ibu Desri Dayang. Hadir, Bu. Desri Dayang. Bu Desri Rahayu. Hadir, Pak. Ibu atau Bapak Doti Maidata. Ibu Doti. Ibu Elan Purwana. Hadir, Pak. Hadir. Ibu Ibu Eli tadi, Bu. Ibu Eliati. Hadir, Pak. Iya, Bu. Ibu Elin Purwani. Hadir, Pak. Bu Elsa Afrista. Hadir tadi ya. Ibu Elsa hadir kan? Hadir. Ibu Endang Purnamawati. Hadir, Bu. Ibu Endang. Ya, Pak. Hadir, Bu. Ibu Epi Trisnawati. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Ibu Evi Nafiana. Hadir, Bu. Selanjutnya Ibu Vera Wulandari. Hadir ya, Bapak. Bapak Firman ya, Pak. Bapak Firman. Ya, Pak. Ibu Vera tadi yang mana, Pak? Ibu Vera. Ibu Vera hadir atau tidak? Vera Wulandari. Tidak hadir ya? Vera Wulandari. Koordinatornya Ibu Afifah ya? Ismi Hasia. Iya, Pak. Koordinator Ibu. Saya coba tampilkan videonya, Bu. Ya, Pak. Sudah pernah ketemu sekelas nih, Bu, atau cuma online aja? Sebagian pas awal-awal kemarin ada pas lagi di Sekre, Pak. Cuman nggak semua. Tidak semua. Mudah-mudahan untuk penelitian tindakan kelas ini ada kerjasamanya antara ibu semuanya. Jadi jangan sampai individual dalam melaksanakan PTK ini. Karena saya yakin ibu ini sudah sarjana dan untuk mendapatkan ijazah S1 ini hanya legalitas untuk dapat ikut tes atau kepentingan lainnya. Jadi jangan sampai meninggalkan temannya karena sering melaksanakan kuliah itu mata kuliahnya sukses, tapi penelitiannya banyak orang yang tertinggal. Jadi kalau bisa sama-sama melaksanakan perencanaan, menyusun proposal penelitiannya, kan PTK yang harus dilaksanakan penelitian akhirnya. Atau bagaimana? Ya, apa kalau ibu-ibu ini tugas akhirnya apa ya? Saya kurang juga paham. Apakah harus membuat penelitian lagi atau tidak perlu penelitian, bisa wisuda? Kami kurang tahu juga, cuman udah nanya sama yang sebelum ini, katanya sejenis kayak karya ilmiah gitu. Tapi dalam bentuk apa aja kurang tahu. Kurang tahu. Berarti tidak dibagi pembimbing, penguji nantinya. Cukup bikin karya ilmiah sendiri. Kurang tahu juga. Kurang tahu. Nanti saya tanyakan lagi sama Sekrinya. Nanti saya tanyakan lagi dengan koordinator yang di UT Jambinya. Apakah kalau perlu penelitian tentu harus direncanakan mulai sekarang. Kan cuma 3 semester. Nah, kalau bisa sering melaksanakan pertemuan kalau memang ada untuk membuat penelitian. Jadi tidak ada yang tertinggal. Ya, terima kasih Bu Ipa. Mungkin
Oh iya Pak, kalau Ya, kayak ada pertemuan atau melakukan PDK ke sekolah kan mungkin kami pribadi, kami kan nggak ngajar di SD yang itu nanti gimana tuh Pak? itu bisa mencari guru SD yang mungkin dikenal orangnya kan bisa meminta izin sehingga administrasinya tidak perlu mengurus surat-surat ini kalau memang perlu penelitian di sana. Jadi Ibu tempatnya di mana Bu? Tempat Kami di rumahnya yang Pak, di mana? di Hiang. Hiang. Nah, jadi carilah SD dekat dengan Hiang. Jadi tidak perlu Ibu ngurus administrasinya terlalu kompleks. Jika mau penelitian cukup datang saja, Ibu laksanakan penelitian apakah Ibu yang mengajar atau guru yang di kelas itu yang mengajarnya. Tentu masalahnya harus sesuai dengan masalah yang ada di dalam kelas. Nanti Ibu komunikasikan apa masalahnya, Ibu buat rancangannya, Ibu tentukan apakah Ibu yang mengajar nantinya atau guru tersebut. Kalau guru tersebut yang mengajar harus sesuai dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Sebaiknya Ibu yang mengajar, jadi tidak perlu lagi sulit-sulit untuk mengajarkan Ibu itu melatih guru yang ada di kelas tersebut untuk menggunakan langkah-langkah atau media yang kita gunakan. Nah, mungkin ada kesulitan lainnya. Jangan sampai Ya, Pak. ibu dan bapak ini dimanfaatkan orang lain untuk membuat proposal. Jangan sampai nanti ada yang bikin proposal harganya 2 juta, 3 juta. Itu sering saya temukan. Teman-teman saya juga sering. Saya waktu kuliah pasti Ibu sudah tahu kan. Jangan sampai kita mengeluarkan uang untuk membuat sesuatu yang kita pelajari. Baiklah. Terima kasih Bu. Iya Pak, sama-sama. Nah, silakan kelompok yang menjawab. Baik Pak, Ya, silakan Bu. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Azizi Ponetra. Di mana pertanyaannya adalah, apakah penelitian tindakan kelas bisa gagal atau boleh gagal? Di sini menurut kami, penelitian tindakan kelas itu sendiri bisa gagal dan boleh gagal. Karena dalam penelitian tindakan kelas terdapat siklus atau tolak ukur di mana tingkat keberhasilan siswa menjadi tolak ukurnya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, seperti yang Bapak Tutor sampaikan, dan kepada rekan kita tadi yang juga telah melaksanakan penelitian PTK, beliau melaksanakan penelitian sampai beberapa kali atau sampai beberapa percobaan sesuai dengan sampai kepada tingkat keberhasilan siswa yang menjadi tolak ukur kita dalam keberhasilan siswa itu sendiri. Baik, seperti itu jawaban saya. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau ingin memberi saran atau sanggahan. Saya sampaikan sedikit ya, karena waktu kita kelompok yang kedua belum tampil. Di sini menyatakan apakah boleh gagal atau tidak penelitian PTK kita. Tentu kalau kita gagal misalnya motivasi siswa, tentu tidak ada motivasi siswa jika kita gagal. Jadi PTK ini tidak terbatas siklusnya supaya kita selalu berupaya supaya penelitian itu berhasil. Kapan penelitian itu berhasil baru kita berhenti. Jangan sampai kita melaksanakan PTK. Siklus yang kelima sudah capek rasanya. Tidak lagi mau melaksanakan. Jadi berarti kita membiarkan anak tersebut misalnya motivasinya rendah. Kita biarkan aja motivasinya rendah. Tentu tidak. Kita sebagai seorang guru tentu punya tanggung jawab, kewajiban sebagai seorang guru dan tanggung jawab sebagai moral. Moral kita apakah kita mau melihat anak tersebut nilainya rendah kalau jika kita bahas tentang hasil belajar. Atau motivasi, apakah mau kita biarkan aja tidak perlu ada motivasi saat belajar atau biar rendah motivasinya? Tentu tidak. Maka melalui siklus ini diharapkan setiap siklusnya ada perbaikan. Tentu kegagalan tersebut ada penyebabnya. Mungkin rancangannya tidak sesuai. Bahkan PTK ini berusaha bagaimana penelitiannya harus berhasil. Jangan sampai berhenti sampai gagal. Berarti gagal membiarkan anak tersebut sesuai masalahnya, membiarkan anak tersebut berada pada masalahnya. Tentu masalah yang jika kelas 2 tidak ada motivasi belajar, apakah kelas 3 nanti tidak ada juga motivasi belajar? Kelas 4 nanti bisa jadi anak tersebut tidak mau sekolah. Nah, jadi itu PTK, itu tujuan dari PTK. Kalau penelitian kuantitatif, kita bandingkan metode satu dengan metode yang lainnya, tentu bisa gagal. Metode ini tidak baik dibandingkan dengan metode yang B. Metode A tidak baik dibandingkan dengan metode B. Jadi jangan sampai nanti
PTK gagal. Nah, berarti kita membiarkan anak tersebut berada menghadapi kesulitannya sendiri. Nah, silakan. Yang lain. Mungkin Pak Azizi? Ingin menambahkan ya, silakan Pak. dari Arif Saputra. Dari Bapak Arif Saputra. Arif Saputra. Iya, menurut pendapat saya, jadi kita sebagai pendidik apabila kita melakukan penelitian tindakan kelas, artinya kita sudah mencari masalah dan ingin menemukan masalah. Dalam melakukan penemuan masalah tersebut, apabila di siklus pertama gagal, seperti yang disampaikan Pak Tutor tadi, kita bisa lakukan dengan yang kedua sampai yang ketiga. Karena tujuan akhir dari penelitian tindakan kelas adalah kita menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Contohnya minat belajar matematikanya rendah. Jadi bagaimana kita membangkitkan minat belajarnya? Mungkin kita bisa menggunakan alat peraga, media, agar kualitas pembelajaran lebih baik. Intinya pada akhir dari hasil dari penelitian tindakan kelas, baik itu proses, hasil dari belajar itu bisa meningkat. Begitu mungkin menurut pendapat saya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kalau yang lain silakan videonya Pak. Jangan lupa nanti ketemu di jalan enggak ketahui mana orangnya. Masih bagus sekali Pak. Mungkin bisa lanjut penelitian yang lainnya, soalnya kelompok yang masih kelompok 4 belum tampil. Silakan jawaban yang lainnya. Ibu moderator apa ada yang menjawab? Ibu Deli ya Bu menjawab. Ya. Bapak Aris yang mana ya Bu? Tunggu dulu, Bapak Aris. Ibu Deli sudah 2 kali menjawabnya. Ya. Ya, kalau ada yang lain silakan. Ya, kalau yang lain ada yang jawab, Ya. nanti Ibu Deli semua ambil nilainya. Ada yang lain mau jawab? Oh, enggak ada bentuk ya Bu. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan dari Saudari Eliati, yaitu mengapa observasi dan interpretasi dilakukan secara bersamaan. Itu kita lihat pada modul kita ini, yaitu halaman 2.22, yaitu di mana interpretasi itu dan observasi itu dikatakan pelaksanaan tindakan observasi dan interpretasi berlangsung simultan. Artinya, data yang diamati tersebut tuh langsung diinterpretasikan, tidak sekedar direkam. Misalnya seperti ini, jika guru tuh memberikan pujian kepada siswa, yang direkam tuh bukan hanya jenis pujian yang diberikan, tetapi pada saat dia dampak dari hasil pujian tersebut, bagaimana reaksi siswa, bagaimana dampaknya terhadap siswa. Itu maksudnya observasi dan interpretasi. Dan juga di dalam observasi PTK itu salah satu mengumpulkan data kan dengan observasi atau pengamatan. Sesuai dengan hakikat PTK itu mengacu pada peran guru sebagai aktor utama dalam PTK. Idealnya observasi tersebut dilakukan oleh guru sendiri. Namun jika observasi atau perekaman data tersebut terlalu menyita waktu guru, dapat mengakibatkan konsentrasi guru itu dalam mengajar terganggu. Maka guru menggunakan alat bantu atau perekam dan meminta teman sejawat untuk membantu mengumpulkan data melalui observasi. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Silakan, mungkin ada tambahan. Anggap aja kegiatan kita ini bagaimana supaya kita nanti di lapangan tidak ada kesulitan. Jadi tanya aja di sini. Nanti di lapangan tidak ada lagi teman kita untuk bertanya, sulit untuk bertanya lagi.
Tidak ada lagi? Moderator, silakan pertanyaan selanjutnya karena waktunya mau habis. Nanti kita jelaskan lagi. Pertanyaan satu lagi dari Ibu Elin. Tadi apa ada teman yang bisa menjawab? Contoh masalah yang terdapat pada PTK ada masalah besar dan kecil. Tolong berikan contohnya. Dan apakah PTK hanya tolak ukurnya hanya pada nilai siswa saja atau ada motivasi juga bisa menjadi tolak ukur dari keberhasilan PTK. Seperti itu pertanyaan dari Ibu Elin tadi. Apa ada teman-teman satu kelompok atau teman-teman yang lain yang bisa membantu menjawab? Moderator. Ya baik, ya Bu Deli silakan. Dari kelompok kita tidak ada yang jawab. Pak Aris. Ya. Aris. Ya, mencoba menjawab pertanyaan dari salah satu teman tadi. Contoh masalah yang besar atau kecil yang terjadi di dalam kelas. Tidak semua contoh PTK kan tidak semua masalah dalam kelas itu harus kita PTK-kan. Contohnya masalah yang kecil. Masalah yang kecil misalnya dalam kita mengajar, sebagian siswa atau lebih dari 50% itu, misalnya dalam meningkatkan pembelajaran nilai siswa, misalnya lebih dari 50% siswa itu sudah mencapai KKM, maka masalah itu tidak perlu kita PTK-kan. Berarti masalah itu tidak besar. Itu masalahnya tidak besar dan karena siswanya lebih dari 50% itu sudah mencapai nilai KKM. Kemudian mengenai PTK itu apakah masalah nilai siswa saja? Tidak. Karena bisa berupa kualitatif. Contohnya memotivasi, bisa meningkatkan motivasi siswa di dalam pembelajaran IPA misalnya. Meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran IPS. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Pak, silakan Pak. Mungkin saya ingin menambah jawabannya Pak. Saya dari Andres Sofia Putra dari kelompok 2 Pak. Ya. Masalah apakah tolak ukurnya hanya nilai siswa tadi? Mungkin saya mengatakan memang dari dalam pengukurannya memang nilai siswa. Tapi dalam penelitiannya kita perlu observasi dan rumusan masalah. Apa yang mengakibatkan nilai siswa itu buruk atau apa yang mengakibatkan banyak siswa tidak mencapai nilai KKM. Di sanalah kita melakukan observasi dan rumusan masalah. Bisa jadi akibat nilai siswa buruk itu ada kurangnya perhatian dari guru atau kurangnya motivasi dari guru atau siswa itu kurang efektif dalam belajar. Disitulah kita untuk bagaimana cara kita observasi atau rumusan masalah. Jadi kita meningkatkan nilai siswa itu sesuai dengan rumusan masalah kita. Apa permasalahan yang kita dapat di dalam sekolah itu, apa permasalahan yang kita dapat dalam sekolah itu mengakibatkan nilai siswa itu buruk. Mungkin begitu Pak. Kita kan melakukan observasi, kita melakukan rumusan masalahnya tadi dalam penelitian itu. Memang tolak ukurnya adalah nilai siswa, tetapi dalam penelitian kita itu bisa kita melakukan bagaimana pencapaian kita untuk menaikkan nilai siswa itu, apakah bisa memberi motivasi, apakah kita membuat bisa mengubah cara belajar kita, cara kita mengajar. Begitu mungkin Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Bapak Andel ya Pak.
Ibu Elin, apakah sudah paham masalah yang Ibu Elin ngajar di mana, Bu? Di Kerinci, Pak. Hah? Di Kayu Aro. Kayu Aro. Di Kayu Aro itu komputernya, laptopnya lengkap, Bu? Enggak, Pak. Fasilitasnya enggak. pribadi sendiri-sendiri. Jadi kalau contoh masalah yang terlalu besar itu adalah contoh meningkatkan motivasi anak menggunakan media laptop itu aplikasi untuk membuat bangunan ruang misalnya. Kan di luar batas kita. Kita tahu bahwa di SD kita laptopnya kurang. Tapi kita paksakan juga untuk membuat judul dengan memanfaatkan laptop itu, menghadirkan laptopnya untuk berapa siswa di tempat Ibu, Bu? Kalau di sini fasilitas laptop tidak ada, Pak, untuk siswa. Tidak ada. Jadi ada sekolah yang lengkap laptopnya atau komputernya kan itu tidak menjadi masalah besar. Tentu sesuai masalah besar itu apa yang di luar batas kemampuan kita sebagai guru jangan dilaksanakan, itu maksudnya. Tentu di sekolah yang misalnya sekolah inti laptopnya lengkap, ya, jadi tentu tidak menjadi masalah jika memanfaatkan laptop. Jika sekolah kita tidak ada laptopnya, tentu itu menjadi masalah yang besar. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kita maksudnya itu. Jangan sampai apa yang tidak bisa kita lakukan kita paksa juga untuk melakukannya. Jangan. Paham, Ibu? Paham, terima kasih, Pak. Waktunya karena mau habis kan, silakan moderator. Apakah ada jawaban lagi atau kita tampil untuk kelompok 4? Kalau bertanya nanti aja ya di kelompok 4 lagi. Baiklah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Maaf bila ada kekurangan. Mungkin kita lanjutkan dengan kelompok 2. Kami bisa dilanjutkan dengan kelompok 4. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 sudah, kelompok 4 lagi. Silakan Ibu yang kelompok 4 sampaikan yang belum disampaikan oleh kelompok 2. PowerPoint-nya ya Bu ditampilkan biar siapa nama orangnya nanti jelas. Kelompok 4 siapa anggotanya? Kebetulan buku saya. Pak. Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Afifah. Sama Ibu Afifah ya. Ya, Desri Rahayu. Silakan tampil PowerPoint-nya, Bu. Biar dicatat namanya, nanti sulit Ibu sampaikan. Ya, Pak. Ibu moderatornya mungkin Pak yang buka duluan. Suara Ibu moderatornya kok saya enggak dengar ya? Pak, enggak dengar. Ya, dengar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, ada Ibu Afifah, Desri Rinjani, Desri Rahayu, Dr. Maidati, Elsa Afrista. Hari ini kami PowerPoint-nya ditampilkan aja langsung, Bu. PowerPoint-nya. Bu Afifah, tolong. PowerPoint-nya biar langsung Ibu sambil Ibu menyampaikan, PowerPoint-nya ditampilkan. Sudah muncul belum? Belum, Bu. Di laptop saya belum. Kami pakai HP, Pak. Pakai HP? Muncul ya. Kalau besok jangan pakai HP lagi ya. Takutnya enggak muncul-muncul. Itulah pakai laptop kebetulan laptopnya enggak. Kalau pakai laptop kan langsung. Kalau HP ini kadang kita pengaturannya kurang paham kan. Enggak apa, Bu, lanjut aja, Bu, kalau memang belum PowerPoint-nya. Atau kami bacakan aja langsung, Pak, PPT-nya.
Tanpa tampilan. Kurang lebih PPT-nya hampir sama isinya dengan kelompok sebelumnya, Pak. Iya. Membahas tentang. Iya. Silakan lanjut aja, enggak apa-apa. Besok jangan Lanjut sampai aja ya, Pak ya. Iya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan hasil diskusi kami tentang langkah-langkah dalam penelitian tindakan kelas. Nah, hampir sama pembahasan kami dari kelompok sebelumnya, yaitu di dalam penelitian tindakan kelas itu ada 2. Yang pertama itu tentang rencana dan pelaksanaan tindakan kelas, dan yang kedua itu tentang pengumpulan dan analisis data serta tindak lanjut. Nah, untuk rencana itu yang pertama itu tentang mengidentifikasi masalah. Nah, di dalam mengidentifikasi masalah, permasalahan yang diangkat dalam PTK itu harus benar merupakan masalah-masalah yang dihayati oleh guru dalam praktek pembelajaran. Dan permasalahan tersebut dapat berangkat atau bersumber dari siswa, guru, bahan ajar, kurikulum, interaksi, pembelajaran, dan hasil belajar siswa. Terus yang kedua itu menganalisis dan merumuskan masalah. Nah, di dalam menganalisis dan merumuskan masalah ini pada umumnya itu dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya yang menggambarkan sesuatu yang ingin dipecahkan atau dicari jawabannya melalui penelitian. Terus yang ketiga itu merencanakan perbaikan. Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, guru perlu membuat rencana tindakan atau yang sering disebut dengan rencana perbaikan. Terus selanjutnya itu melaksanakan PTK. Setelah meyakini bahwa hipotesis tindakan atau rencana perbaikan sudah cukup layak, guru perlu mempersiapkan diri untuk melaksanakan perbaikan. Terus selanjutnya itu tentang pengumpulan dan analisis data serta tindak lanjut. Untuk yang pertama itu pengumpulan data. Di dalam penelitian tindakan kelas, pengumpulan data itu dilakukan oleh guru selama proses pelaksanaan tindakan. Data dapat dikumpulkan dengan berbagai teknik seperti observasi, wawancara, catatan harian, angket, dan lain-lain. Terus yang selanjutnya analisis data dan refleksi. Untuk analisis data itu sendiri adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengorganisasikan data secara urut untuk menampilkan bahan yang dapat digunakan untuk menyusun jawaban terhadap tujuan PTK. Terus untuk refleksi itu adalah upaya untuk mengkaji apa yang telah terjadi, apa yang telah dihasilkan atau belum dituntaskan melalui tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Yang terakhir itu perencanaan tindak lanjut. Dari hasil analisis dan refleksi akan menemukan apakah tindakan yang telah dilaksanakan telah dapat mengatasi masalah dalam tindakan kelas ini atau belum. Jika ternyata tindakan perbaikan belum berhasil, maka hasil analisis data dan refleksi digunakan untuk merencanakan kembali tindakan perbaikan, bahkan bila perlu dibuat rencana baru. Saya rasa itulah yang dapat kami tampilkan dari hasil diskusi kami tentang langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu Afifah. Untuk sesi ini kita buka 3 pertanyaan ya Pak. Iya, silakan. Nah ya, oke, silakan yang mau bertanya. Bertanya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu, yang ingin saya tanyakan di sini Bu, kita contohkan saja pada saat pelaksanaan PTK itu sendiri, kan ada menyiapkan pelaksanaannya dan juga melaksanakan tindakan untuk mempermudah kita memahaminya.
jika guru itu merasakan rencana perbaikannya sudah cukup layak, jadi guru tuh harus mempersiapkan diri untuk melaksanakan perbaikannya. Jadi berikan contoh mudahnya saja agar kita semua bisa lebih paham dalam melaksanakan PTK itu seperti apa. Terima kasih, Bu. Ya. Untuk selanjutnya, pertanyaan kedua. Silakan bertanya. Saya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang di sini yang ingin saya tanyakan itu dalam penggunaan PTK. Apakah PTK ini khusus digunakan di dalam penelitian untuk SD saja, tingkat SD saja, atau bisa digunakan untuk tingkat SMP atau SMA? Terima kasih. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Devita Rahayu, Pak. Devita Rahayu. Devita Rahayu. Ya, untuk pertanyaan yang ketiga, silahkan. Assalamualaikum, saya Pak. Waalaikumsalam. Nah, saya Epi Nerpiana akan menanyakan yang di sini kan langkah-langkah rencana pelaksanaan penelitian tindakan kelas itu ada bagiannya itu mengidentifikasi masalah. Nah, di sini ada PTK itu bagaimana jika di PTK tanpa kolaborasi dengan peneliti? Dengan Ibu siapa tadi, Bu? Evi Nerviana. Bu Epi bisa diulang, Bu? Epi ya. Bagaimana jika PTK tanpa kolaborasi dengan peneliti? Yana. Ibu Evi kelompok berapa sebelumnya, Bu? Kelompok 5, Pak. Oh, kelompok 5. Berarti belum tampil ya besok. Pertanyaannya kita tampung dulu. Mohon memberi waktu sebentar untuk kita menyiapkan jawabannya ya. Silakan sambil menunggu jawabannya. Ini Pak, saya dari kelompok 4 mau menjawab pertanyaan dari Ibu Devita Rahayu. Ibu Elsa Afrista ya, Bu? Iya. Di sini Silakan, kan Bu. pertanyaan dari Ibu Devita adalah apakah PTK ini bisa digunakan di SD atau SMA? Ya, silakan, Bu. PTK ini tidak hanya dilakukan di SD saja, tetapi bisa juga digunakan di SMP atau SMA. Ini kan PTK ini kan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi bisa digunakan di SMP ataupun di SMA. Itu jawaban dari saya, Pak. Terima kasih. Ya. Nah, saya tambahkan sedikit ya. PTK ini tidak hanya pada jenjang SD, SMP atau SMA, bahkan dalam perkuliahan, tentu dalam kelas, namanya dalam kelas. Jadi bisa dilaksanakan dalam kelas, ada siswa, ada guru. Tentu dalam kuliah ada murid, ada mahasiswa, ada dosen, tentu juga bisa dilaksanakan. Kenapa? Permasalahannya sama, hasil belajar, motivasi, minat, dan lain sebagainya. Jadi pelaksanaan PTK ini bisa dilaksanakan mulai dari jenjang dasar, yaitu SD, sampai dengan perguruan tinggi. Mungkin itu saja tambahan saya. Selanjutnya, mungkin ada sanggahan dari Ibu atau bagaimana? Dari Ibu Devita Rahayu. Bagaimana, Bu? Iya, Pak. Saya ngerti, Pak. Iya, Bu. Ibu Devita dulu jurusan apa, Bu? Biologi, Pak. Biologi, ya. Penelitian akhirnya apa, Bu? Kualitatif, kuantitatif? Kuantitatif, Pak. Kuantitatif, ya.
Mungkin ada yang lain. Cara di sini saya jelaskan sedikit ya sambil menunggu jawabannya. Dari kedua kelompok tadi memang sudah lengkap dari kegiatan pembelajaran 1 dan 2-nya, tapi ada yang kurang. Kurangnya apa? Ketika itu sangat berkaitan dengan observasi, karena guru sebagai aktor utama dalam pelaksanaan penelitiannya. Jadi tidak ada bahas observasi. Nanti kita pada saat observasi menemukan kegagalan. Oke. Sudah nampak PowerPoint saya? Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Tunggu dulu ya laptopnya. Nah, di sini PTK tentu dalam melaksanakan PTK ada namanya pengumpulan data atau langkah pengamatan, di mana pengamatan itu dapat dilakukan baik menggunakan observasi, wawancara, catatan harian, angket, dan lain sebagainya. Ini dalam bentuk non-tes. Kalau tesnya bagaimana? Tentu kita membuat soal. Soalnya dari mana? Indikator yang kita bikin terlebih dahulu. Indikatornya dari mana? Indikatornya sesuai dengan KD, KI, atau kompetensi dasar, kompetensi kalau SD namanya kompetensi inti, kompetensi dasar. Jadi harus sesuai dengan mata pelajarannya, kita turunkan dari KD-nya kita turunkan indikator, dari indikatornya kita baru kita bikin soalnya. Itu untuk tes. Sedangkan non tes biasanya menggunakan lembaran observasi. Maka di sini kita coba jelaskan apa itu observasi dan interpretasi. Apakah kita cuma melaksanakan observasi tanpa memaknai sebuah data yang kita lakukan? Tentu tidak. Observasi adalah pengamatan terhadap kondisi, respon subjek yang diteliti dalam konteks pembelajaran. Observasi ini dapat dilakukan oleh peneliti sendiri atau teman sejawat agar hasil yang diperoleh atau ada catatan kecil, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki dapat kita temukan. Terkadang jika kita sendiri yang melakukan observasi diri sendiri, kekurangan pembelajaran sulit kita temukan. Jika ada orang atau bisa juga menggunakan video. Kan sekarang mudah adanya nama video di mana kita dapat memvideo diri kita sendiri. Nanti setelah melakukan video itu baru kita lihat apa kekurangan dari kegiatan yang telah kita lakukan. Kegiatan observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan pembelajaran dengan melihat respon atau aktivitas siswa dalam belajar atau sejumlah tahapan pembelajaran atau sejumlah tindakan yang dilakukan oleh guru. Nah, itu adalah observasi. Observasi di sini, observasi dilakukan terhadap aktivitas siswa atau respon dari tahapan yang dilakukan guru dalam pembelajaran. Kedua perlu diketahui bagaimana tahapan pembelajaran yang dilakukan. Maka secara teoritis sudah umum di dalamnya terdapat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Maka kegiatan pembelajaran yang tertulis dalam RPP menjadi acuan dalam pelaksanaan observasi. Yang sering dilakukan atau yang dialami oleh guru-guru termasuk saya adalah rancangannya RPP-nya berbeda dengan kegiatan yang kita lakukan. Ada berbedanya sedikit. Jadi dalam PTK ini harus apa yang kita tulis harus kita lakukan sesuai dengan hal tersebut. Jangan sampai kegiatan pembelajarannya berbeda, lain, pelaksanaannya lain juga. Jadi itulah fungsi dari observasi. Kemudian analisis data dilakukan. Di sini ada analisis datanya. Kita lihat jam berapa ini. Akan kelompok menjawab dulu. Soalnya waktunya mau habis. Baik Pak, saya mencoba menjawab pertanyaan Pak. Ya silakan.
Nama saya Desri Rahayu. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Evi Nerviana, di mana di sini Ibu itu menanyakan bagaimana jika PTK itu tanpa ada kolaborasi dengan peneliti tersebut. Nah, yang kita tahu PTK itu dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan. Sementara guru itu setelah dia menemukan suatu masalah yang tentunya dia membutuhkan penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, dalam menemukan penyelesaiannya di sana, tentu peneliti atau guru bersangkutan membutuhkan mungkin di sana membutuhkan suatu bantuan dari yang lain, bisa jadi dari teman sejawat, kepala sekolah, ataupun pengawas. Nah, di sana mereka itulah yang disebutkan dengan kolaborasi. Artinya adanya kerjasama antara guru bersangkutan dengan yang terkait, seperti dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, mungkin bisa membantu dalam menyelesaikan dihadapi oleh. Jika pertanyaannya bagaimana jika tidak ada kolaborasi, kalau menurut kami kemungkinan dalam menyelesaikan masalah tersebut tidak semudah dengan adanya kolaborasi. Intinya dalam menemukan suatu penyelesaian masalah dalam PTK tersebut, guru atau peneliti membutuhkan kolaborasi seperti kepala sekolah, teman sejawat, dan lainnya. Terima kasih kepada Ibu Desri. Saya menambahkan sedikit, PTK ini tentu baiknya adanya kolaborasi, tapi kalau masalahnya dapat dipecahkan oleh guru sendiri tanpa mengalami kesulitan yang berarti, mungkin guru tersebut tidak perlu kolaborasi dengan pihak lain atau dapat memanfaatkan media yang ada seperti video untuk observasi diri sendiri. Misalnya memperbaiki langkah-langkahnya, guru tersebut tahu ini kurang, maka dapat diperbaiki secara langsung. Boleh tidak bekerja sama dengan teman sejawat, namun lebih baiknya ada kerjasama yang kita lakukan dengan teman sejawat supaya lebih memaksimalkan kegiatan pembelajaran atau hasil yang diperoleh. Baiklah, selanjutnya silakan kelompok menjawab pertanyaan selanjutnya karena waktu kita hampir habis. Silakan. Coba aktifkan lagi videonya semuanya, Bu. Bapak, karena waktu yang habis. Takutnya laptopnya aja yang tinggal, orangnya pergi main-main kan. Kalau kayu di Kayu Arum main di kebun teh dulu. Nanti jam 10 baru datang lagi. Nah, silakan ya, Bu. Nah, sudah. Tidak apa-apa, dimatikan aja lagi. Silakan jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Memberikan contoh perbaikan PTK tadi. Ya, silakan Bu. Siapa namanya? Bu Dot. Ibu Dot. Bu, mungkin mic-nya belum diaktifkan, Bu. Mikrofonnya, Bu. Mikrofonnya lupa ya, Bu. Diaktifkan dulu, Bu. Ya, silakan, Bu. Kita memberikan pelajaran mata pelajaran MTK pada semester 2 di harian hanya diperoleh nilai 54, nilai rata-rata 54. Sedangkan hasil penilaian prestasi yang diperoleh minimal mencapai kriteria ketentuan minimal masuk KKM 75%. Jadi harus meningkatkan nilai harian dari siswa tersebut. Pak, mungkin ada lagi teman yang mau menambahkan? Ya, Bu. Ibu Roti di mana, Ibu? Alamatnya, Bu? Di Ujung Ya, Pasir. Ibu Roti alamatnya di mana, Bu? Di Ujung Pasir. Ujung Pasir, Ibu. Sudah lama Ibu mengajar SD, Bu? Sudah 10 tahun, tapi belum pernah megang kelas. Oh, guru bidang studi, Bu? Ah, itu. Ngajar apa, Bu? Bidang studi muatan lokal.
Oh, muatan lokal. Ya. Terima kasih ya Bu jawabannya. Mungkin saya minta aja kepada Ibu Elsa Purwana ini mungkin menambahkan, karena pengalaman kan kadang apa yang kita baca sulit kita pahami. Namun pengalaman lebih mungkin ada lebih berarti, lebih paham kita. Ibu Elsa mungkin ada mau ditambahkan? Ibu Elsa Purwana yang penelitiannya PTK. Bukan Elsa Purwana, Pak, tapi Elsa yang Aprista, Pak. Oh, Elsa Aprista, salah Ibu. Iya. Oh, yang kelompok 4 juga ya, Bu? Iya. Oh ya, Bu, silakan jawab, Bu. Ibu ada pengalamannya mungkin. Bagaimana contoh perbaikan siklus 1, Ibu? Ini kan dalam PTK ini kan kita kan melaksanakan beberapa siklus ya, Pak ya. Misalnya kan tidak mungkin kita melaksanakan PTK itu satu siklusnya sudah berhasil. Bisa jadi kita bisa jadi kita melanjutkan siklus 2 atau ke siklus 3. Pertama itu kita kita mengamati hasil belajar siswa dulu, setelah itu kita melakukan penelitian tindakan kelasnya. Setelah kita melakukan tindakan kelasnya nanti setelah siklus 1 di akhir siklus 1 nanti kita akan memberikan soal tes kepada siswa. Misalnya kita mengambil misalnya penelitian pada kelas 1, nanti setelah siklus 1 kita beri tes kepada siswa kelas 1 tersebut, apakah semua siswa kelas 1 tersebut sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal 80% atau tidak. Kalau tidak mencapai 80%, kita lanjut lagi melanjutkan ke siklus 2. Begitu juga seterusnya sampai siklusnya berhasil, Pak. Iya, terima kasih, Gitu, Bu. Pak. Ya. Ibu, siapa yang bertanya tadi? Ibu Bekaria Kusuma sudah, Bu, Ya, atau Pak. ada tambah sanggahan atau bagaimana? Yang saya tanyakan di sini langkah dalam melaksanakan PTK itu salah satunya menyiapkan cara merekamnya, Pak. Jadi yang saya baca di sini untuk merekamnya kita patokannya itu pada indikator keberhasilan ya, Pak. Yang itu yang direkam ya, Pak. Indikator keberhasilan kan kita tetapkan sesuaikan dengan masalah kita, misalnya tentang hasil belajar. Tentu yang direkam itu bukan maksud direkam pakai HP aja, berarti yang dikumpulkan ada nilai-nilai siswa. Kalau motivasi tentu bisa menggunakan rekaman bagaimana tanggapan siswa, bagaimana apakah siswa aktif atau tidak. Mungkin nanti kalau hasil belajar bagaimana kita merekamnya. Tentu pakai menggunakan tes. Jadi mengumpulkan data bisa juga diartikan merekamnya itu. Ya, Pak. Ya, Makasih, karena Pak. waktunya sudah. Ya, silakan kelompok menutup pembelajarannya. Baiklah, demikianlah presentasi untuk kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok yang telah tampil. Karena mungkin maaf waktunya kurang dapat saya kontrol sehingga melebihi waktu kita. Saya yakin Ibu ini dalam keadaan puasa, jadi mudah-mudahan tetap semangat sampai akhir nanti kegiatan pembelajarannya yang online. Mungkin nanti jangan sampai sakit mata online-nya, bisa dimatikan videonya tapi didengarkan. Jadi sampai disinilah pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada salah kata, tindakan atau mungkin perasaan yang dalam selama kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama.